akan jadi storm. Gue kayak matanya mesti kayak storm gitu. 24 jam bersama Gaston. Enggak dong ya. Ntar jadi Asterix. Hello, welcome back to Film Log barengan gue Jemima. Dan saya Kelvin Jeremy, tapi bukan Jeremy Teti. Salam film lo gue, yoin. Nah jadi hari ini kita mau bahas film yang terbaru yang diproduksi dari V-Cinema barengan sama kawan-kawan media. Yang nantinya akan tayang di Netflix. Judulnya 24 jam bersama Gaspar. Aku akan mati dalam 24 jam. Sebenarnya ceritanya tuh tentang apa? Ceritanya ini tentang dia itu jadi detektif. Nah, dia ini divonis katanya hidupnya tinggal 24 jam. Oke. Di 24 jam ini dia tuh kayak mau balas dendam, terus memecahkan teka-teki misteri sahabat kecilnya yang hilang. Namanya Kirana. Apakah memang si Gaspar ini akhirnya bisa menemukan jejak sahabatnya? Jadi dia tuh ketemu sama satu sosok kriminal gitu kan, kelas kakap. Bukan hiu. Nah, jadi dia ini terlibat di human trafficking. Namanya Wan Ali. Nah, ini yang menarik nih Kelvin. Diperanin sama aktor senior namanya Landung Simatupang. Aku pernah main film sama dia, namanya Marriage with Benefits. Dia tuh aktor senior banget. Ditambah kalau misalnya kita ngelihat deretan cast-nya ini ya, Reza Rahadian. Di film kali ini tuh dia jadi tokoh yang baru lagi. Looks-nya, vibes-nya, feel-nya tuh beda banget dari karakter-karakter sebelumnya. Dan pengingat kita bahwa dia udah lepas dari karakter sebelumnya. Biasanya kan kita taunya dia tuh filmnya temanya cinta. Yes. Nah kali ini emang berkualitas dia emang ya. Yes. Dia mengeksplor lagi loh dengan karakter yang berbeda. Di film 24 jam bersama Gaston. Ntar jadi Asterix. Wih. 24 jam bersama Gaspar ini kita melihat karakter Reza Rahardian yang kembali mengeksplor dia main di film action gitu ya. Sebelumnya kan di Istri Asih. Yes. Terus ada Berbalas Kejam juga. Tapi kira-kira dengan waktu 24 jam itu cukup nggak buat Gaspar melakukan semuanya itu? Scrolling TikToknya 24 jam nggak cukup? Sendirian nggak cukup. Oke. Nah kalau ini dia tuh dibantuin sama 5 temannya. Siapa aja tuh, Jem? Nah teman ini juga diperaninnya keren-keren loh. Ada Agnes yang diperanin sama Shenina Sinamon. Ada Sal Priadi yang meranin Yadi. Ada juga Bu Tati yang diperanin sama Dewi Irawan. Nah terus ada juga, tadi kan lo bilang kan ada Reza Rahadian tuh main film Berbalas Kejam. Nah dia partner lagi di sini ada Laura Basuki. Wih, Laura Basuki, I love you. Dia jadi Kick. Terus terakhir nih ada Enjet yang diperanin sama Christo Immanuel. Wah gila, kalau ngelihat deretan aktor-aktornya tuh yang mengisi tokohnya ya ini sih benar-benar Kayak all star gitu kan. all star kayak method actor gitu. Keren-keren ya, apalagi Christo Immanuel nih. Jadi cerita sedikit lagi tentang saya ya. Dengerin dong. Iya. Jadi beberapa kali saya audisi itu selalu lawannya adalah Christo Immanuel, di mana ya hasilnya ya sudah kita tahu lah ya. Yang lolos adalah Christo Immanuel. Tapi keren banget Christo Immanuel, asli ini berbakat banget ya. Tapi lu kebayang gak sih, tapi dari nama-nama tadi ada satu yang caught my attention, yaitu Ibu Dewi Irawan main film action yang penuh dengan adegan kayak kekerasan gitu. Iya, bener-bener. Emang sih kalau kita tuh biasanya kan lihat dia tuh kayak perannya keibuan. Iya. Nah kali ini tadi kalau dilihat dari trailernya, dia kayak berbalik terus kayak di dalam mobil action gitu, terus dia nembak. Keren banget. Gila sih, ini benar-benar aktor ini ya. Gue semakin penasaran sih karena sebenarnya film ini juga diadaptasi dari novel karya Sabda Armandio. Biasanya nih gak sedikit film yang diadaptasi dari novel berhasil memenuhi hasrat penontonnya. Ini ekspektasi sudah terbangun gitu ya. Build up. Mungkin biar somehow bisa relate sama penonton film log. Gue sebagai penonton penikmat film tanah air gitu ya, biasanya ngelihat Reza Rahadian itu kerjasama sama rumah produksinya MD Pictures gitu, di mana ya Habibie Ainun dan kemarin juga ada Layangan Putus. Ya, Layangan Putus kan Reza Rahadian juga kan. Nah, ini dia kerjasamanya disutradarai oleh Yosep Angginun yang pernah menggarap film yaitu tadi The Science of Fictions itu tadi gitu ya. Dan juga ada produser eksekutifnya Lisbeth Simarmata. Tapi juga yang caught my
attention, dan pasti ini juga jadi orang-orang noleh juga adalah penggarapan poster filmnya yang keren banget. Gue tanya sama beberapa teman gue yang emang pembaca novelnya gitu ya, mereka tuh beranggapan sama, it's beyond expectation. Nonton aja film 24 jam bersama Gaspar, ini bisa nemenin masa-masa puasa kalian karena ini tayang 14 Maret 2024. Nah kali ini 24 jam bersama netizen di tontonan Netizen Gas! Saya merekomendasikan film One Piece di Netflix. Cerita alurnya sama kayak di series animenya. Visualnya bagus, karakternya juga bagus-bagus. No, they don't. Mungkin dark sih di Netflix. Dieser Staat ist nichts normal und wir alle sind ein Teil davon. Filmnya mind blowing banget. Gabungin 3 universe jadi satu. Seru abis. Sondern wann? Series yang ada di WTV namanya Badai Cinta. You can go and buy new shoes, acting like you just Pemain biliar profesional tapi dia udah nggak mau main lagi, terus tiba-tiba ketemu cewek cantik yang lebih muda 7 tahun dari dia, terus alurnya itu kayak nggak ngebosenin, terus banyak pelajaran yang bisa dipetik lah di situ. Satu film yang ada di Netflix namanya Gran Turismo, itu based on true story dan keren parah. Awal mulanya dari gamer doang, ujung-ujungnya tuh jadi driver beneran, P1 profesional, gila. Alright guys, sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin ini buat kalian bisa tulis komen di bawah rekomendasi film dari kalian yang mau kita bahas. Rekomendasinya boleh apa aja? Action boleh, drama boleh, komedi boleh, romcom boleh. Udah cukup sampai situ. Kalau horor takut ya soalnya. Iya, udah nggak mau. Tapi tenang, Oke, film berikut kenapa? ini film animasi yang akan membuat penonton bakal bernostalgia gitu. Ala-ala 90-an gitu lah. Jangan nanti ketahuan umurnya berapa. Aduh, 90-an aku belum lahir Aku lagi. belum lahir loh. Belum. Gak usah so muda Ya ya. udah deh, udah ketahuan juga ya. Tapi emang 90s era ini tuh emang seru loh. Jadi kalau nonton ini, biasanya tuh gue langsung kayak kebayang hari Minggu nonton barengan sama saudara-saudara. Series X-Men 97 ini kita akan dibawa ke era ikonik X-Men di mana sekelompok mutan menggunakan kemampuan unik mereka untuk melindungi dunia yang sebenarnya juga benci sama mereka dan justru takut gitu sama mereka. Di serial animasi ini akan melanjutin cerita serial animasi X-Men di tahun 97. Jadi ceritanya si Profesor Xavier, dia meninggalkan surat wasiat dan meminta Magneto untuk ngegantiin diri dia. Nah, sebagian besar susunan tim dari X-Men ini masih sama yang dulu. Ada Cyclops, terus ada Wolverine, ada Rogue, ada Storm, ada juga Beast, ada Gambit, ada Jean Grey, terus ada Jubilee. Nah, yang bikin makin menarik nih Calvin ya dan penonton semuanya, penampilan karakter-karakternya ini tuh sama banget kayak yang diilustrasikan di komiknya. Di komik X-Men sama ilustratornya yaitu Jim Lee. Gue paling suka tuh Siapa? Hugh Jackman sih. Hugh Jackman? Gak ada karakter Hugh Jackman. Itu Siapakah dia? pemerannya ya. Oke. Tapi gue paling suka adalah karakter Wolverine karena dia tuh yang paling kayak kuat gitu kan. Bahkan dijuluki the most ferocious hero. Dan ini paling ganas kan dia. Exactly. Sebelumnya Wolverine tuh tampilnya tuh kayak kostumnya tuh gelap gitu. Kalau lo ingat-ingat di film-film sebelumnya gitu. Nah, kali ini kabarnya karakter Wolverine yang akan tampil di film Deadpool ketiga akan pakai kostum ikonik yang warna kuning itu. Yang kayak di nostalgic ini, banget ya yang kayak di komik ya. Iya. Ini seru banget sih, emang Marvel tuh paling jago untuk memuaskan rasa penasaran dari fans-fansnya gitu. Tentunya kita berharap untuk
X-Men 97 animated series ini bisa mengembalikan kejayaan X-Men lah ya. Mungkin ini strategi yang bisa dicontoh dari sebelumnya ada Spider-Man universe juga yang mulai dari animated seriesnya malah semakin mendongkrak popularitas dari Spider-Man itu. Nah pasti banyak banget nih ya fans dari MCU, Marvel Cinematic Universe, yang udah nungguin kemunculan X-Men ini. Nah apalagi waktu di The Marvels, itu udah sempet tuh di-spill di post creditnya ada si Beast. Wah, kemunculan Beast ini juga jadi surprise ya tentunya karena kan pelan-pelan akhirnya Marvel Studios melalui Disney telah membeli kepemilikan 20th Century Fox waktu di tanggal 20 Maret 2019 itu ya. Bentuknya tuh animasi, tapi ini tuh jadi proyek X-Men pertama di bawah naungannya Marvel Studios. Nah, jadi Marvel Studios akhirnya sekarang punya hak film karakter dari X-Men. Nah, tadi mulai dari karakternya Professor X, terus Magneto, Wolverine, dan mutant lainnya. Nah, jujur aja nih, para penonton film log, siapa yang udah excited banget nungguin X-Men? Mari kita merapat. Pastinya tanggal 20 Maret udah bisa ditonton di stream di Disney Plus Hotstar. Biar selalu up to date, kalian juga bisa nih download aplikasi Cinepoint untuk dapetin informasi lebih lengkap tentang info box office bioskop Indonesia. Ini juga bisa jadi aplikasi buat teman-teman journaling film apa aja yang udah ditonton di aplikasi Cinepoint. Dan kalau misalnya habis nonton di bioskop tuh bisa upload tiketnya. Ini pasti aplikasi yang harus dipunyain sama anak film. Aduh, aku kan film banget ya anaknya. Jadi di handphone aku tuh nggak ada Google Maps, nggak ada WhatsApp tuh, adanya Cinepoint. Mau ngontak saya lewat Cinepoint. Oke. Bercanda ya. Tapi pokoknya harus banget download aplikasi Cinepoint. Exactly. Nah, tapi kayaknya kita sekarang udah mesti say bye-bye, Telvin. Aduh. Tapi buat teman-teman yang penasaran nih, kira-kira mau nonton kita tuh setiap hari apa aja sih? Setiap hari apa sih, Jen? Setiap hari Senin. Nah, itu adanya di YouTube-nya Kincir. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Kincir dan pastinya komen di bawah kalau kalian suka sama konten episode ini. Share ke teman-teman kalian. And I guess we'll see you in the next episodes. Yes!